Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk ujian akhir semester mata kuliah praktikum penyusunan anggaran pemerintahan daerah. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Sidik dengan BP 1900542446 dari kelas KN2 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Vivi Pukwatul. Pada kali ini, video ini merangkum yaitu terkait penyusunan APBD hingga RKA, yaitu pasal PP 12 tahun 2019. Yang kedua, Permendagri terbaru terkait pedoman penyusunan APBD. Yang selanjutnya, peraturan lain yang terkait. Langsung saja kita masuki. Yang pertama itu PP 12 tahun 2019. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Yang pertama itu penerimaan daerah. Penerimaan daerah ini ada dua macam, yaitu pertama pendapatan daerah dan yang kedua penerimaan pembiayaan daerah. Selanjutnya pengeluaran daerah. Di pengeluaran daerah ini ada dua juga. Yang pertama belanja daerah dan yang kedua pengeluaran pembiayaan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran, sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari atas yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis objek, dan rincian objek pendapatan daerah. Yang pertama itu ada PAD, pendapatan asli daerah. Yang kedua, pendapatan transfer. Dan yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang kedua itu belanja daerah. Belanja daerah ini ada pula bagiannya. Yang pertama, belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Lanjut, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ini ada dua buah. Yang pertama penerimaan pembiayaan, dan yang kedua pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya surplus dan defisit. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Dalam hal APBD, diperkirakan surplus APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, yaitu apabila APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu surplus. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran yang berkenan. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk yang pertama pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, yang kedua penyertaan modal daerah, yang ketiga pembentukan dana cadangan, yang keempat pemberian pinjaman daerah. Yang kelima, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu defisit. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah yang dibiayai dari pinjaman daerah setiap tahun anggaran.
Lanjut, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang pertama itu kebijakan umum, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan prioritas plafon anggaran sementara. Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Yang kedua, rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. RKSKPD disampaikan kepada PPKD sebagai penyusunan rancangan perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. Kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD di luar KUA dan PPAS. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak. Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua itu rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. RKSKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. Yang dirinci sampai dengan rincian objek, RKSKPD juga memuat informasi mengenai urusan pemerintah daerah, organisasi, standar harga satuan, dan kinerja yang dicapai dari program dan kegiatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA, SKPD diatur dalam Perda mengenai pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penyiapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi yang dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA, SKPD, PPKD menyusun rancangan perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA, SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang pertama, penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan perda tentang APBD dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan rancangan perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang APBD, beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan rancangan perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. Yang kedua, persetujuan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan perkada tentang penjabaran APBD. DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD dalam 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Rancangan perda provinsi tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD. Dalam melakukan evaluasi, Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan perda provinsi tentang APBD dan rancangan perkada provinsi tentang penjabaran APBD. Yang keempat,
penetapan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan perda tentang APBD, dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD. Kepala daerah menyampaikan perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri bagi daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah, kabupaten atau kota paling lambat 7 hari setelah perda dan perkada ditetapkan. Dalam hal kepala daerah berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD. Yang kelima, penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi daerah yang belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal daerah belum memiliki DPRD, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat. Yang keenam, penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi daerah persiapan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintah pada daerah persiapan ditetapkan dalam APBD daerah induk. Selanjutnya Permendagri terbaru terkait penyusunan APBD, yaitu Permendagri 64 tahun 2020. Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di dalam peraturan ini, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang pertama, ruang lingkup pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 meliputi yang pertama sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, prinsip penyusunan APBD. Yang ketiga, kebijakan penyusunan APBD. Yang keempat, teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya. Yang kedua dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021 dalam format kebijakan umum, APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang kedua, rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah. Yang ketiga, rancangan peraturan daerah tentang APBD. Yang keempat, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Yang kelima, perubahan kebijakan umum APBD. Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang keenam, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Yang ketujuh, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD. Yang kedelapan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Pedoman penyusunan anggaran dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah. Dalam hal rencana kerja pemerintah daerah, belum sesuai dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencana pembangunan dan keuangan daerah. Pemda melampirkan hasil pemetaan program dan kegiatan. Hasil pemetaan program dan kegiatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021. Hasil pemetaan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara. Peraturan lain yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yaitu pedoman terkait pengelolaan keuangan daerah. Baiklah, itu saja rangkuman dari saya. Apabila kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.